Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kalian semua? Sehat? Ya, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini perkenalkan, nama Bapak Rian Eka Putra. Bapak tinggal di Kampung Pemecatan, RT 2 RW 2, Desa Ajasari, Kecamatan Ajasari, Kabupaten Bandung. Tapi kebetulan untuk sekarang Bapak tinggal di Kampung Sikehurip, ya. Alamat identitas Bapak di KTP dan KK masih di Pemecatan. Jadi untuk kalian yang memang ada keperluan yang tidak bisa datang ke sekolah karena pandemi seperti ini, kalian bisa datang ke rumah yang di Sikehurip, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini materi ke-1 ya. Kemarin Bapak sudah memberikan materi di Google Classroom berupa PPT, tetapi tidak ada penjelasan. Nah, Bapak di sini ingin menjelaskan sedikit lah agar kalian tidak terlalu kebingungan untuk melakukan sebuah pembelajaran, ya. Maka tugas Bapak di sini ya memberikan penjelasan agar kalian paham apa sih yang Bapak berikan materi yang kemarin itu dan materi yang Bapak sampaikan hari ini. Nah, kebetulan materi ke-1 ini gambar teknik listrik dan gambar teknik otomotif. Bapak gabung, kenapa? Karena kebetulan Bapak juga mengajar di TITL dan otomotif, tetapi di otomotif ini Bapak hanya mengajar gambar tekniknya saja. Jadi untuk materi ke-1, ke-2, dan ke-3 itu materinya ya mirip dengan gambar teknik otomotif. Jadi video ini bisa diakses atau materi yang Bapak ajarkan ini khusus untuk gambar teknik listrik dan gambar teknik otomotif. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Kalian berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa, dimulai. Ya, selesai. Nah, agar pertemuan kali ini semangat, ya, Bapak akan mengajar dan menjelaskan dengan izin kepada kalian menggunakan musik ya, agar tidak bete lah, agar membangkitkan motivasi belajar kita, ya. Karena kalau kita belajar dalam keadaan bete atau kurang baik, maka pelajaran yang Bapak berikan atau pelajaran yang kalian serap itu tidak akan maksimal diserap. Maka dari itu ada musik sedikit untuk mengiringi pembelajaran kali ini, untuk Bapak khususnya pribadi dan untuk kalian yang mendengarkan agar bisa dicerna dengan baik. Oke? Di sini Bapak sudah menyiapkan dalam materi ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, 5 sampai ke-10. Ya, mudah-mudahan kita bisa menuntaskan materi dari 1 sampai 10 ini. Mungkin ada materi lanjutan, ya, materi tambahan yang akan Bapak berikan nanti di pertemuan berikutnya, ya. Nah, kita setel sajalah musiknya. Ya, udah bunyi. Ini kita lanjut ke materi ke-1 ya. Nah, untuk pengertian gambar teknik, ya, dalam dunia teknik itu gambar merupakan alat yang digunakan untuk informasi, untuk memberikan sebuah informasi kepada siapa? Kepada yang membacanya, ya. Jadi sangat penting untuk mereka yang memang memerlukan gambar untuk melakukan sebuah pekerjaan, ya. Bapak akan memberikan contoh seperti ini. Tukang bangunan, ya. Ketika memang tidak mempunyai rancangan, tetapi ada sebuah gambar yang diberikan oleh arsitek misalkan, ini buatkan, ya. Nah, tukang tersebut akan melihat terlebih dahulu sebelum melakukan gambar yang diberikan, ya. Seperti apa bangunan yang akan dibuat, ya, fondasi seperti apa, ukurannya seperti apa, dan masih banyak lainnya yang ada pada gambar teknik. Jadi gambar teknik itu penting sekali,
ya bagi siapapun yang akan mengerjakan, karena itu adalah sebuah pedoman ya. Informasi yang disampaikan kepada pekerja itu akan sesuai dengan gambar yang kita baca atau gambar yang kita berikan kepada mereka ya. Nah, jadi itu adalah pengertian gambar teknik dan fungsi gambar teknik secara umum ya. Oke, lanjut next. Nah, pengenalan dan penggunaan peralatan serta kelengkapan gambar teknik. Di sini Bapak akan memperkenalkan beberapa alat yang memang harus kalian punya untuk melakukan kegiatan menggambar teknik listrik maupun otomotif ya. Pertama ada pensil ya, ada pensil di sini. Terus kedua ada penggaris, jangka, mal, kertas, dan penghapus. Nah, minimal itu yang kalian punya. Jadi untuk yang belum menyiapkan ya, setelah pembelajaran ini mulailah menyicil peralatan-peralatan yang harus kalian siapkan untuk pembelajaran di pertemuan berikutnya. Oke? Next. Nah, di sini ada pensil. Pada gambar kesempatan kali ini, pensil ada dua ya, ada pensil biasa dan ada pensil mekanik. Pensil biasa ini yang sering kita gunakan pas waktu SD, SMP, bahkan sekarang di SMK ya. Nah, ini adalah pensil biasa, pensil yang sering kita gunakan pas mengerjakan atau menggambar pada kegiatan pembelajaran seni budaya ya, atau misalkan menulis, menggambar. Ini yang sering kita gunakan, yang sering kita pakai pensil seperti ini. Nah, lanjut lagi ke pensil mekanik. Pensil mekanik ini pensil yang dalamnya itu bisa diisi ulang ya. Jadi ketika habis kita bisa isi ulang dengan diameter atau dengan ukuran yang sesuai dengan pensil ini ya. Nah, apa sih keuntungan menggunakan pensil mekanik ini ketimbang menggunakan pensil biasa? Jadi ketika kita menggunakan pensil mekanik ini ada manfaat atau ada kelebihan. Nah, untuk pensil mekanik ini kita tidak perlu untuk terus mempertajam ya. Kalau bahasa Sundanya itu mual terus-terusan nyeketan patlot. Nah, gitu ya. Jadi kita ketika habis kita bisa isi ulang, dan isi ulangnya ini pun banyak ya, di tempat peralatan pensil ini banyak dijual. Terus permukaan ketika digariskan itu akan sama terus, beda dengan pensil biasa. Jika pensil biasa ini ketika awalnya sudah kita tajamkan, ketika beberapa saat kita gunakan akan menumpul dan akan melebar permukaan ketika menggariskan pensil tersebut. Nah, kalau pensil mekanik ini tidak. Pensil mekanik ini akan terus, tetapi isinya akan habis. Dan kelemahan dari pensil mekanik ini, kita harus hati-hati dalam menggunakannya karena mudah patah ya. Jadi dengan derajat tertentu kemiringan dari penggunaan pensil itu, ketika kita terlalu miring, maka terus diberikan tekanan yang lebih, maka akan mudah patah ya. Makanya hati-hati dalam menggunakan pensil mekanik agar isinya tidak boros atau cepat habis ya. Nah, seperti itu. Lanjut ke jenis pensil berdasarkan kekerasannya. Di sini ada klasifikasi keras ya. Mungkin kalian belum atau ada yang pernah melihat di pensil itu ada ukuran, ada tingkat kekerasan yang 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H ya. Nah, ini kode-kode ini adalah kode pensil keras ya. Terus yang sedang ada yang tulisannya B, HB, F, 2H,
3H. Terus yang lunak itu ada 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, dan 7B. Nah, yang tadi kita lihat mungkin dari SD ya, pensil 2B, nah itu pensil yang lunak. Makanya ketika kita akan ujian nasional, kita disarankan untuk memberi pensil 2B. Kenapa? Karena lunak. Lunak di sini, jadi ketika kita menggoreskan ke permukaan kertas itu lunak. Ya, mudah menyebar. Terus dan yang paling penting mudah dihapus, ya. Nah, seperti itu. Next. Nah, fungsi pensil. Di sini ada jenis pensil H, B, 2B, 3B, 4B, 5B, dan 6B, 7B, 8B. Ini adalah contoh goresannya seperti ini. Ya. Nah, untuk yang keras ini, yang H, ya, kegunaannya adalah untuk membuat perencanaan dan sketsa. Jadi sebelum dieksekusi, sebelum dimantapkan, kita perlu untuk membuat sebuah perencanaan dan sketsa. Dan pensilnya pun berbeda, ya. Seperti 3B, 4B, 5B itu seperti ini contoh goresannya. Itu untuk membuat outline atau arsir, ya, untuk membuat garis pinggir dan bagian yang diarsir. Nah, ini. Terus 6B, 7B, dan 8B seperti ini fungsi contoh goresannya untuk keperluan tertentu seperti menggambar karakter, kaca, air, dan lain-lain. Ya, nah ini sudah dimaksimalkan. Ya, jadi tahapannya ini untuk membuat sketsa atau perencanaan, lalu dieksekusi dengan 6B, 7B, dan 8B. Jadi tidak semua pensil itu sama, ya. Beda jenis pasti beda untuk kegunaannya juga, ya. Next. Nah, sekarang penggaris. Penggaris seperti apa sih yang harus kita punya saat menggambar teknik listrik dan otomotif? Nah, minimal kita punya penggaris panjang seperti ini nih, yang dijual bebas, ya. Banyak yang penggaris ini dijual. Penggaris panjang dengan ukuran 30 cm atau penggaris panjang dengan ukuran 50 cm. Ya. Terus ini adalah penggaris siku. Nah, penggaris siku ini ada 45 derajat, 90, 60, dan 30. Minimal kita punya penggaris siku dan penggaris panjang seperti ini. Penggaris panjang yang 30 cm, penggaris panjang yang ukurannya 50 cm, dan penggaris siku yang seperti ini dengan sudut ada yang 45, 90, 30, dan 60. Jadi apa sih kegunaan penggaris siku dan penggaris panjang ini? Penggaris panjang ya kita untuk membuat garis vertikal atau horizontal yang rapih, ya. Terus penggaris siku ini bisa untuk membuat sudut 90 derajat, 45 derajat, 30 derajat, 60 derajat. Nah, dan kedua penggaris ini akan berkolaborasi nanti. Kita akan menggunakannya secara bersamaan, ya. Mungkin untuk penggaris ini akan dilanjut ke pertemuan ketiga. Nanti Bapak akan memberikan contoh bagaimana cara penggunaan penggaris siku dengan penggaris panjang secara bersamaan, ya. Nah, ini adalah jangka. Jangka adalah alat untuk membuat lingkaran, ya, dengan diameter atau jari-jari yang kita inginkan, yang kita perlukan. Nah, di sini nih ada gambar A yang seperti ini. Ini adalah jarum jangka, di mana fungsinya untuk menjadi titik tumpu, ya, menjadi titik tumpu sebelum kita membuat lingkaran. Terus selanjutnya ada tempat pensil. Nah, yang ini nih,
tempat pensil, kita bisa menyisipkan isian pensil mekanik atau pulpen atau pensil, tentunya dengan dibantu dengan jangka pembagi ini ya. Nah, ini kita bisa gunakan, kita bisa menyisipkan bagian ini oleh pensil, oleh pulpen. Terus yang ini ada penyambung ya. Nah, ini yang F adalah penyambung untuk membuat gambar yang memang profesional, yaitu dengan menggunakan tinta ya. Ini ada tangkai peninta dan tintanya. Tetapi untuk gambar yang akan kita lakukan ke depannya tidak akan menggunakan tinta terlebih dahulu, kita akan menggunakan pensil saja ya. Kita latihan menggunakan pensil dan pulpen ya. Khusus untuk teknik listrik, karena akan belajar gambar teknik listrik, instalasi listrik, penerangan listrik, maka perlu pulpen warna ya. Jadi siapkan juga pulpen yang berwarna merah, kuning, hijau atau biru, itu untuk memudahkan kita dalam mengeksekusi gambar atau dalam membaca gambar ya. Itu khusus untuk teknik listrik, siapkan juga. Tapi untuk gambar teknik otomotif gak apa-apa lah, pensil mekanik saja yang kalian harus punya, persiapkan dari sekarang ya. Selanjutnya kita lanjut ke mal sablon. Nah, apa sih kegunaan ini? Di sini ada mal lingkaran dan mal huruf ya. Kalau yang ini untuk sementara tidak apa-apa lah, kalian tidak punya juga ya. Kita untuk mal lingkaran kita bisa menggunakan jangka, dan mal huruf Bapak punya ya. Nanti kita praktik bareng-bareng untuk menggunakan mal huruf ini. Nah, apa sih fungsinya mal lingkaran dan mal huruf ini? Sesuai dengan namanya, sablon, mal sablon. Jadi untuk mencetak dengan diameter atau ukuran yang kita inginkan atau angka huruf yang kita butuhkan ya. Di sini jenis banyak sekali, lingkaran yang paling besar sampai ke lingkaran yang paling kecil. Dan di sebelah sini ada mal huruf, ada huruf kapital ya, A sampai Z, dan ada simbol-simbol, dan di bawahnya ini ada huruf kecil, angka dan angka beserta simbol-simbol tambahan ya. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya mudah-mudahan kita bisa secepatnya bertatap muka, kita akan langsung praktikan kegunaan dari mal lingkaran dan mal huruf ini. Lanjut ke kertas sekarang ya. Nah, di sini adalah International Paper Size Standard seri A ya. Nah, ini yang biasa kita gunakan untuk menggambar kertas ini. Nah, bisa kalian lihat ini A0 dengan ukuran 841 mm kali 1189 mm. Nah, ukuran ini ya, A0 ini ketika dilipat akan menjadi A1. Nih, ini dilipat ke sini, ini akan menjadi A1 dengan ukuran 594 dan 841 mm. Dan A1 jika dilipat kembali akan menjadi A2 ya. Ketika A2 dilipat kembali menjadi A3, dan A3 dilipat akan menjadi A4. Nah, yang kecil ini A4 ketika dilipat kembali akan menjadi A5. Kertas mana yang kita gunakan untuk menggambar teknik nanti? Yang pertama, kita akan gunakan kertas A4 ya. Kertas A4 dengan ukuran 210 kali 297 mm. Setelah dikira menguasai, jago dalam menggambar, kita lanjut ke A3 untuk memperbesar ya, untuk memperbesar gambar yang akan kalian buat. Di mana? Di kertas A3 ini. Maka dari itu untuk kertas A4 dan A3 itu mudah
untuk didapatkan ya. Jadi kalian persiapkan, bisa membeli dari sekarang kertas atau buku gambar A3 atau kertas A4 ya. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah penghapus, di mana benda ini sangat dibutuhkan sekali. Kenapa? Karena penghapus ini fungsinya untuk menghilangkan garisan-garisan kesalahan, garisan yang salah yang kita buat ya. Terus kotoran-kotoran yang menempel pada gambar, pada buku gambar, kita bersihkan oleh penghapus ini. Jadi untuk penghapus ini kalian bisa mencari penghapus yang lunak lah, yang baik, yang bersih ketika digunakan ya, dengan berbagai macam merek di sini. Kalian bisa menggunakannya dan bisa membelinya di mana saja ya. Jadi fungsi penghapus ini adalah untuk menghapus kejadian-kejadian atau garisan-garisan yang kalian buat yang tidak kalian inginkan atau yang tidak sesuai ya, bisa dihapus dengan penghapus. Nah, baik, kesimpulannya dari materi yang telah disampaikan dapat apa simpulkan. Jadi untuk setiap alat dalam menggambar teknik itu memiliki kegunaan masing-masing ya. Terus dalam satu alat terdapat variasi seiring dengan fungsi yang diperlukan ya. Jadi ada variasi-variasi, ketika ada variasi A, B, C itu ada fungsi yang lain ya. Terus pada dasarnya alat gambar teknik ini ada keterkaitan dalam proses menggambar teknik seperti tadi, dalam jangka ya, terus dalam penggaris kita bisa menggunakan, ada keterkaitan antara penggaris siku dan penggaris panjang. Terus setiap alat gambar tidak bisa berfungsi sendiri tanpa bantuan alat gambar lain dalam proses menggambar teknik. Nah, contohnya seperti yang tadi juga, penggaris siku dan penggaris panjang kita bisa menggunakan masing-masing, tetapi ada skill, ada keahlian khusus yang memang harus kita kuasai, dan itu berefek pada hasil, terus pada waktu yang kita gunakan akan lama ya, terus pada hasil pun kurang begitu memuaskan ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya atau setelah kalian melihat video yang Bapak buat ini, tolong review penjelasan ya di buku catatan kalian. Kalian tidak harus mencatat apa yang Bapak ucapkan. Kalian boleh menulis apa yang kalian bisa tangkap dari video penjelasan Bapak. Bahkan bisa menambahkan ilmu yang lain dari internet ya. Boleh kalian catat, silakan di buku catatan kalian selengkap-lengkapnya, sesingkat-singkatnya, yang membuat kalian paham, mengerti, dan ingat sampai kalian lulus nanti dan bisa dipergunakan dalam kerja nanti ya. Terus tugas yang kedua adalah foto alat gambar teknik yang kalian punya di rumah dan kirim ke Google Classroom mata pelajaran gambar teknik listrik dan gambar teknik otomotif ya. Untuk gambar teknik listrik ya kirim di Classroom gambar teknik listrik, untuk yang otomotif ya kirim di Google Classroom mata pelajaran gambar teknik otomotif ya. Nah, untuk cara pengirimannya sudah Bapak kemarin share tutorialnya di WA ya. Silakan jangan lupa untuk absen seperti biasa, absen di mata pelajaran Bapak. Sebelum melihat video ini pastikan kalian sudah mengabsen terlebih dahulu ya. Untuk pertemuan 1, 2, dan 3 karena belum terbiasa mungkin untuk menggunakan Google Classroom, untuk batas waktu Bapak akan bebaskan, tidak ada batas waktu ya. Tetapi untuk selanjutnya Bapak akan memberikan batas waktu. Contoh seperti absen akan ada di jadwalnya, yaitu jam 10 sampai jam 12 siang
Sedangkan untuk tugas itu ada 3 hari ke depan untuk kalian mengerjakan. Jadi misalkan sekarang hari Jumat nih, hari Jumat waktu batasnya itu Sabtu, Minggu, Senin. Ada di Senin malam perpindahan ke Selasa. Jadi 3 hari ya, 3 hari full untuk mengerjakan, itulah batas waktunya. Nah, mungkin hanya itu saja yang Bapak bisa berikan pada pertemuan kali ini. Ini bisa dianggap pertemuan ke-1 dan kedua lah ya, karena materi yang ke-1 sudah Bapak berikan, yang kedua ini hanya penjelasan sedikit. Terus pertemuan ketiga nanti akan ada video tutorial yang Bapak siapkan untuk kalian, penggunaan bagaimana sih cara menggunakan penggaris, gambar teknik, penggaris panjang dan penggaris siku ya. Nah, seperti itu. Alhamdulillah, sampai ketemu di minggu selanjutnya. Jangan lupa kalian juga tetap jaga kesehatan, pergi kemana-mana tetap jaga protokol kesehatan ya. Lindungi diri kalian, sayangi diri kalian, lindungi dan sayangi juga keluarga kalian. Jangan sampai pandemi usai, terus pandemi telah selesai, kalian telah tiada ya. Maka dari itu Bapak titip kepada kalian, tetap jaga kesehatan, rajin berolahraga, dan terus belajar demi kemajuan diri kalian sendiri, dan khususnya untuk kami SMK Pelita Jajasari menciptakan siswa-siswi generasi penerus bangsa yang berkualitas. Terima kasih. Saya Rian Eka Putra, guru gambar teknik dan gambar 3D otomotif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar di rumah.